Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ta'ziman wa ikraman awal ila ustaz thumma ila tulab fi Ma'had Darul Razak. Acara yang kedua yaitu qiraatul Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Ustaz Mursalin. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله العظيم. Syukran katsiran kepada saudara kita yang telah mengucapkan yang suci Al-Quran dan mendapat keberkahan pada pagi yang berbahagia ini. Thumma nadkhulu ila sadisa yakni mu'idah hasanah nasihat minal Ustaz Jamaluddin. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Masjid Darul Razak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, akan tetapi saya tidak akan pernah bosan untuk menghormati beliau, dan yang saya hormati juga guru kita bersama Ustaz Halun. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah SWT, memperpanjangkan umurnya, memudahkan segala urusannya, melancarkan rezekinya, dan semoga beliau dijauhi segala bahaya zahir dan batin. Amin amin.
Yang saya hormati juga saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita bersama-sama memuji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, sehingga ala secengih pun tidak bisa menghitung yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala saking banyaknya diberikan kepada kita semua, mulai dari nikmat kita melihat, nikmat kita duduk seperti ini, nikmat kita berjalan dan seterusnya. Itu semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu patut kita syukuri dengan sebenar-benarnya dengan mengucapkan alhamdulillah taala. Dan antaranya adalah nikmat sehat dan sempat, sehingga kita semua diberikan kesempatan untuk kita bisa berkumpul seperti biasanya. Alhamdulillah. Dan selawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Karena itu mari kita bersama-sama berselawat kepada Rasulullah SAW dengan membaca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, saya akan menyampaikan sedikit atau singkat tausiah atau pidato yang insyaallah judulnya 2 keuntungan rutin dalam beramal. Jadi saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa beramal soleh dalam segala bentuknya merupakan suatu yang harus kita lakukan. Hal ini karena ilmu tidak cukup hanya sekedar kita ucapkan saja, akan tetapi kita harus membuktikannya dengan bentuk beramal soleh. Karena itu sebabnya iman dengan amal soleh sering dirangkai penyebutannya di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga ia menjadi seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Oleh karena itu pula pengakuan kita sebagai seorang muslim atau seorang beriman tidak secara otomatis diakui oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita tidak membuktikan dengan amal soleh. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Artinya di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya banggakan, jadi amal soleh yang kita lakukan di hidup kita ini ialah yang menjadi bekal bagi kita untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala melalui pintu kematian. Bahkan amal manusia, baik amal yang solehnya maupun amal yang salah, menjadi teman yang abadi dan mendampingi kehidupan manusia di alam akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang artinya ada 3 perkara yang mengikuti mayat sesudah wafat atau sesudah mati. Apa itu? Yaitu keluarga, hartanya, dan amalnya. Yang 2 kembali dan 1 tetap bersamanya. Yang kembali adalah keluarganya dan hartanya.
sedangkan yang tinggal bersamanya adalah amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi saudaraku yang saya cintai dan sampaikan, oleh karena itu betapa besarnya penyesalan seorang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa amal solehnya yang banyak. Namun harus kita ingat agar tidak mengandung kemusyrikan, yakni riya atau mengharap pujian manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 sebagaimana yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahu alazim. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Jadi saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya sampaikan, di dalam kaitan dalam amal soleh ini seorang muslim ideal selalu melakukan secara istimrar, kontinu atau terus menerus. Maka dari itu kita harus tetap beramal soleh dalam berbagai keadaan apapun, baik dalam keadaan kita senang ataupun susah, kita harus melakukan amal soleh. Begitu pula saat kita disenangi atau dibenci oleh orang lain, bahkan saat kita merasa ringan maupun berat, maka kita harus tetap melakukan atau bersegeralah, mungkin dalam arti tidak suka menunda-nunda sesuatu yang menang, harus dikerjakan. Maka dari itu teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu, bagi seorang muslim sejati, karena amal soleh harus dilakukan sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya, baik dalam pikiran kita, baik dalam pikiran dana maupun fisik kita harus bersegeralah untuk melakukan amal soleh. Jadi kesimpulan dari pidato saya ini adalah kita harus beramal soleh dengan keadaan apapun, baik dalam keadaan kita tidak baik atau tidak bahagia, ya, atau kita tidak harus, dan beramal soleh itu kita bukan hanya waktu kita merasa kaya atau mempunyai harta yang banyak, bukan seperti itu. Kita mau beramal soleh itu ketika kita dalam keadaan apapun. Kita tidak seharusnya mempunyai harta yang banyak baru kita beramal soleh, bukan, ya, tapi dalam keadaan apapun. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga ada manfaatnya teman-teman dan bisa melakukan apa yang saya sampaikan dalam kuntum saya ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ولو شئنا لآتينا كل نفس ما حق
Alhamdulillah, syukran kathiran ala Ustaz Jamaluddin. La'allana sahlun bi'a'maliha hatta yasula ila salikil jannah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nahnu nakhtatim bilhamdulillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.